Swastiastu, perkenalkan nama saya Landi Sumastrawan. Pada video kali ini kita akan membuat tentang modul pembelajaran komunikasi terapeutik. Kita belajar tentang komunikasi terapeutik. Terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian apa itu komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terjadi secara sadar antara pasien dengan perawat, di mana perawat memberikan informasi kepada pasien yang berpusat kepada pasien untuk kesembuhan. Nah, manfaat komunikasi terapeutik itu adalah mengidentifikasi perasaan klien, mengkaji perasaan klien, serta mengevaluasi tindakan perawatan yang diberikan oleh perawat. Berikut merupakan faktor-faktor penghambat komunikasi: kemampuan pemahaman yang berbeda, pengamatan atau penafsiran yang berbeda karena pengalaman masa lalu, komunikasi satu arah, kepentingan yang berbeda, memberikan jaminan yang tidak mungkin, membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, memberikan kritik mengenai perasaan penderita, menghentikan atau mengalihkan topik pembicaraan, terlalu banyak bicara yang seharusnya mendengarkan, memperlihatkan sikap semu atau pesimis. Pada fase-fase komunikasi terapeutik dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase orientasi. Nah, fase orientasi ini merupakan fase yang paling dangkal, di mana pada fase ini perawat hanya menggali informasi kepada pasien. Fase kerja. Pada fase kerja ini memiliki 2 fungsi pokok. Yang pertama, menyatukan komunikasi dengan tindakan keperawatan dan membangun suasana untuk perubahan. Fase terminasi. Pada fase ini, perawat mendorong klien untuk memberikan penilaian terhadap tindakan yang diberikan kepadanya. Belajar tentang fase-fase komunikasi terapeutik. Sekarang kita belajar tentang unsur-unsur dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama ada unsur keramahan, yang kedua ada unsur penggunaan nama, yang ketiga ada unsur dapat dipercaya, yang keempat ada unsur tanggung jawab, dan yang kelima ada unsur asertif. Mari kita bahas satu persatu dari unsur-unsur komunikasi terapeutik. Yang kita bahas kali ini adalah unsur keramahan. Keramahan merupakan bagian dari komunikasi terapeutik. Keramahan diberikan untuk memberikan kesan pertama yang menarik hati lawan bicara. Yang kita bahas adalah unsur penggunaan nama. Pengenalan diri merupakan suatu yang penting agar tidak menimbulkan keraguan. Memanggil nama klien akan menunjukkan penghargaan diri terhadap klien itu sendiri. Pada unsur yang ketiga ini adalah unsur dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang apabila membantu orang lain tidak akan memberikan keraguan terhadap orang yang dibantunya. Unsur yang keempat adalah unsur tanggung jawab. Seorang perawat harus mampu membuat pilihan sendiri dan berani untuk mempertanggungjawabkan atas pilihan atau keputusan yang diberikan. Dan unsur yang terakhir, yang kelima, adalah unsur asertif. Komunikasi asertif memungkinkan kita untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran tanpa menuduh atau melukai orang lain. Komunikasi terapeutik dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, empati. Dan yang ketiga, hangat. Baik, setelah kita membahas tentang materi komunikasi terapeutik, sekarang kita langsung memperhatikan pada pasien dengan ODGJ. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa komunikasi terapeutik dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase orientasi, yang kedua fase kerja, dan yang ketiga adalah fase terminasi. Pada fase orientasi dimulai dengan salam terapeutik. Contohnya, selamat pagi Bu. Nah, setelah kita memberikan salam, lanjut ke perkenalkan diri. Contohnya, kenalkan Bu, saya Sumastrawan, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Saya bertugas dari jam 8 sampai jam 2 sore. Saya biasa dipanggil Suas.
Ibu dengan Ibu siapa? Bu Kade. Adek. Lebih suka dipanggil siapa, Bu? Ada aja. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, sekarang waktunya kita untuk mengontrak waktu kepada pasien. Bu, bisakah kita berbincang selama 15 menit? Bisa. Bisa. Ibu lebih suka berbincang di mana? Di sini aja diam. Ya, baik Bu. Nah, setelah kita mengontrak waktu, selanjutnya adalah fase kerja. Pada fase kerja ini, rawat akan menggali informasi kepada pasien bagaimana pasien itu datang ke rumah sakit jiwa, siapa yang mengantar, apa kegiatan selama di rumah sakit jiwa, dan bagaimana perasaan mereka selama di rumah sakit jiwa. Contohnya seperti ini. Baik Bu, boleh saya tahu kenapa Ibu bisa dibawa ke rumah sakit jiwa? Iya, soalnya di rumah ada yang mau bunuh saya. Kalau menurut Ibu, siapa yang mau membunuh Ibu? Itu tetangga saya mau dibunuh saya. Contoh membunuhnya itu seperti apa, Bu? Dia bisik-bisik sama temennya, katanya mau bunuh saya. Bisik-bisik sama temennya. Nah, terus siapa yang mengantar Ibu ke sini? Rame-rame bawa mobil, gak tahu siapa tetangga-tetangga. Terus selama di rumah sakit jiwa, bagaimana perasaan Ibu? Biasa aja. Di sini juga banyak yang ngomongin saya, katanya nggak suka. Nah, selama Ibu di rumah sakit jiwa, apa saja kegiatan Ibu selama di rumah sakit jiwa? Minum obat aja. Nah, selain itu, Udah diam biar nggak diganggu sama orang. nah setelah tadi fase kerja kita lakukan, setelah kita memperoleh informasi dari pasien tersebut, lanjut kita ke fase ketiga, yaitu fase terminasi. Pada fase ini kita tetap menanyakan bagaimana perasaan klien setelah kita ajak berbincang-bincang selama kurang lebih 15 menit. Ibu, bagaimana perasaan Ibu selama kita berbincang-bincang tadi? Senang aja, besok lagi ya. Saya biar ada bicara. Nah, setelah kita menanyakan perasaan Ibu, lanjut kita menanyakan tahap kerja yang sebelumnya sudah kita tanyakan, seperti apa saja kegiatan pasien di rumah sakit jiwa. Bu, tadi kan kita sudah berbincang-bincang banyak. Sekarang saya ulas lagi, apa saja kegiatan Ibu selama di rumah sakit jiwa. Kan saya udah bilang minum obat sama diam aja. Nah, setelah kita mengevaluasi apa saja yang sudah kita bicarakan di fase kerja, selanjutnya kita kontrak waktu untuk kegiatan besok. Nah, baik Bu, komunikasi yang sudah kita lakukan tadi sudah cukup, Bu. Nah, besok bagaimana kalau kita berbincang-bincang lagi, Bu ya? Ya, Ibu maunya kita berbincang-bincang di mana? di sini aja. Ya, baik Bu, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama. Nah, sekian tadi praktek dari komunikasi terapeutik. Nah, sekian tadi video tentang komunikasi terapeutik dan cara komunikasi terapeutik terhadap pasien. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.